أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله عند رضا، الحمد لله قبل رضا، الحمد لله بعد رضا، الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على حبيبنا نبينا ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita bab yang pertama, masih bab yang pertama, yaitu tentang doa orang-orang soleh atau keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang jahiliyah dan mendahulu. Allah berdoa kepada orang-orang soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih mengambil beberapa pelajaran yang penting dari perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di antara pelajaran-pelajaran yang penting yang lainnya adalah yang ketujuh, yaitu bahaya kesyirikan. Allah dapat menghapuskan seluruh amal kebaikan. Ya, kesyirikan itu dapat menghapuskan seluruh amal kebaikan. Kalau dia berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan seluruh amal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka akan batal amalmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada siapa dalam ayat ini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang termulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika engkau berbuat kesyirikan ya Muhammad, maka akan batal amalmu. Siapa yang pernah mencontoh salat malamnya Rasul? Ada yang pernah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam membaca surat apa? Bukan qul huwallahu ya, qul a'udzu binnas, itu mah surat sejuta umat ya. Surat Al-Baqarah. Dari awal, dari alif lam mim sampai terakhir. Ruku. Belum ruku. Lanjut lagi. Surat Al-Imran. Selesai Al-Imran baru ruku. Sekali-kali anu coba seperti itu ya. Tidak masalah pakai mushaf. Kalau sholat sunnah ya boleh. Tapi kalau sholat wajib tidak. Ya. Sekali-kali coba dari alif lam mim sampai terakhir. Kemudian tambah lagi dari Al-Imran sampai terakhir. Kemudian rakaat kedua. Mungkin dikira sahabat yang di belakangnya sholat itu mungkin ini sholat yang pendek terakhir kan. Kalau kita kan seperti itu, terakhir sholat pendek. Apa? Diajarkan surat apa? Surat An-Nisa. Berapa ayat An-Nisa? Berapa lama? Makanya Nabi itu diriwayatkan pernah sholat sampai kakinya pecah-pecah. Nabi saja yang ibadahnya seperti itu diancam kalau berbuat kesyirikan habis amalnya. Bagaimana dengan kita? Sholat tarawihnya 8 rakaat, 11 rakaat, paling cuma berapa menit? Atau yang 23 rakaat 7 menit. Sekarang terbaru 6 menit, katanya lebih cepat lagi, ekspres lagi. Alhamdulillah. Ya. Gimana kita mau seperti itu? Makanya kesyirikan inilah yang dapat menghancurkan. Rasul yang ibadahnya yang seperti itu saja, itu kalau berbuat kesyirikan habis sudah. Lalu bagaimana dengan kita yang malas-malasan beribadah, sholat tahajudnya, sholat malamnya kalau di Ramadan saja. Lepas Ramadan, lepas sudah tahajudnya, tinggalkan semuanya. Ma'assalam, selamat jalan. Ya.
Sebelum Ramadan, Masya Allah umat temu datang, wah ditulis di media sosial, selamat datang. Ketika Ramadan datang, dia lupa, malas-malasan, lalai. Setelah pergi bersedih, bersedihnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari setelahnya lewat. Ya, ini manusia kita seperti ini. Maka hati-hati dengan dosa kesyirikan yang dapat menghapuskan seluruh amal perbuatan kita. Ya, kalau kita syiriknya besar, maka habis semuanya. Tidak ada yang tersisa, habis semuanya. Ya, ini berbahaya. Makanya kesyirikan dosa yang sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, orang yang melakukan kesyirikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya surga. Ya, Allah haramkan baginya surga. Dan ini dari perkataan Syekh tadi, wa akhbaru anna man fa'ala mahtasanu. Itu orang yang melakukan kesyirikan dan dia menganggap kesyirikan tersebut adalah perbuatan yang baik, anggapan baik tersebut, dan dia tetap dalam kesyirikan, tidak mau berubah, tidak mau menerima nasihat, maka haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan baginya surga. Diharamkan masuk surga, tidak bisa masuk. Kalau diharamkan masuk surga, maka tempatnya adalah di neraka. Wa'iyadzubillah. Baik, yang selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya atau tambahan dari pelajaran itu, bahwasanya pembahasan ini adalah teori yang harus kita pahami, bahwasanya perbuatan kesyirikan itu yang kita bahas tadi tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan untuk mengkafirkan individu. Ya, jadi mentang-mentang kita belajar ini langsung orang salah paham, oh kajian itu suka mengkafirkan rupanya. Nyatanya Allah sudah haramkan surga, gimana? Tawasul langsung kesyirikan segala macam. Ini orang yang tidak mengerti. Kita punya kaidah bahwasanya beda antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan perorangan. Dan kaidah mengatakan laisa man waqa'a fi syirki waqa'a syirku alaih. Tidak semua orang yang terjatuh dalam kesyirikan lalu divonis sebagai ahlu syirik. Ya. Atau dalam kaidah yang lain, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang terjatuh dalam perbuatan kekufuran langsung dikafirkan. Perbuatannya betul kufur, namun orangnya belum tentu. Masih ingat kisah tentang Dzatu Anwar, pohon keramat. Ya, dahulu para sahabat Nabi mau pergi jihad ke Hunain. Lalu para sahabat yang baru masuk Islam ini melihat ada pohon yang besar, namanya pohon Dzatu Anwar atau pohon bidara yang besar, disebut Dzatu Anwar. Lalu apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasulullah, buatkan kami pohon ya yang besar yang bisa kami menggantungkan senjata-senjata supaya ampuh, sakti, mandraguna, sebagaimana orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrikin itu menggantungkan senjata mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar, Allah Maha besar, diingkari. Sesungguhnya ini sunnah-sunnah orang-orang terlebih dahulu. Sebagaimana kuntum kama qala Bani Israil di Musa. Perkataan kalian ini seperti perkataan Bani Israil kepada Musa. Apa perkataan Bani Israil kepada Musa? Ketika diselamatkan dari lautan yang terbelah dari kejaran Firaun, selamat sudah, barusan sudah mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, baru diselamatkan dari musibah. Setelah selamat dia mengatakan apa? Ij'al lana kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan, buatkan untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Jadi ketika melewati laut, setelah itu kan dia melihat ada satu kaum yang menyembah sapi, yang menyembah berhala. Lalu kaumnya Nabi Musa mengatakan, wahai Musa, buatkan untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini sama persis ucapannya dengan ucapan sahabat tadi. Disamakan. Meminta pertolongan kepada pohon tadi, ya, mengharap berkah supaya ampuh senjatanya, itu disamakan dengan mengambil sesembahan. Apakah Nabi mengkafirkan?
Tidak, karena ayat mengatakan innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, nggak mengetahui. Jadi nggak boleh kita langsung ketika orang datang ke dukun, wah itu kafir. Ya tidak. Ya, bisa jadi dia belum tahu. Ya, bisa jadi dia belum mengetahui atau ada syubhat dan lain sebagainya. Jangan segampang atau kebergampangan kita memvonis orang itu kafir. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya sekali. Baik. Yang selanjutnya kita bawakan syarah dari Syekh Dr. Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Di sini disebutkan bahwasanya perkataan penulis buku ini, kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrikin itu yang menyebabkan permusuhan al-adawah, permusuhan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Ini harus kita tanamkan para jemaah sekalian. Orang yang beriman itu harus membenci kekufuran. Orang yang beriman, yang imannya benar, yang imannya lurus, itu pasti secara fitrah benci dengan kekufuran dan benci kepada agama kekufuran. Ya. Ini kalau orang-orang yang imannya lurus, fitrahnya benar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, saling menyayangi, saling kasih mengasihi kepada orang yang dibenci, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang ada orang yang mengaku beriman tapi kok dia pada masuk gereja cekakak-cekik, ketawa-ketawa, kemudian memuji-muji, mempersamakan agamanya dengan agama Islam, yakin imannya tidak benar. Yakin imannya tidak benar. Dia katakan hanya sekedar nama, Tuhan kita sama dengan Tuhan mereka. Ketika aku menyebut Al-Quran, engkau menyebut seperti itu, Alkitab dan seterusnya. Jadi mereka anggap sama. Kalau sama agamanya, Islam sama yang lain, ya sudah, kenapa kamu gak masuk agama itu saja? Kenapa milih Islam? Kalau sama, ya kan sama-sama beribadah toh, kata mereka. Ya udah, masuk agama itu saja. Seminggu masuk Nasrani, seminggu masuk Buddha, seminggu masuk lagi Konghucu, katanya sama sudah. Jangan masuk Islam. Nah, makanya kalau orang-orang yang beriman itu pasti ada kebencian kepada mereka. Gak mungkin bersatu. Tapi mereka katakan, ini kita toleransi. Agama yang kita ini, Indonesia itu berbagai macam agama. Betul, toleransi. Bagaimana toleransi yang benar? Coba kita katakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamamu ya agamaku. Makanya ketika turun ayat ini, dahulu orang-orang Quraisy itu meminta kepada Rasulullah SAW 1 tahun beribadah di gereja, 1 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun menyembah berhala, 1 tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengatakan, ya saya akan enggak. Rasulullah katakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku ya agamaku. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini namanya toleransi, tidak mengganggu, tidak mengusik, membiarkan mereka beribadah, namanya toleransi. Kalau ikut-ikutan melimbung situ, baca Quran di situ, ceramah di situ, namanya bukan toleransi tapi toleransi. Ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya, ini terjadi. Makanya orang-orang yang beriman pasti benci. Antum kalau melihat dukun ya, penyihir, antum harus benci. Kalau nggak benci berarti antum bahaya ya. Benci, harus benci dalam hati. Karena apa? Dia orang yang sangat menghina Allah Subhanahu wa taala, lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, melecehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang seperti itu harus kita benci. Ya. Jangan antum pada dekat-dekat. Ini kan alhamdulillah kalau jadi seminar di Ramadan, seminar perdunu. Ya. Ini musibah ya, apalagi yang akan menimpa kepada kaum muslimin hal seperti ini. Baik, ini sudah pembahasan kita. Kemudian yang terakhir atau selanjutnya masalah bahwasanya dengan kesyirikan ini disyariatkan untuk jihad. Kita tidak akan membahasnya karena itu butuh pembahasan khusus yang sangat panjang. Intinya adalah bahwasanya permasalahan yang terbesar yang diselisih oleh Rasulullah SAW adalah
kesyirikan meskipun mereka menganggapnya tawasul, karena mereka mengatakan kami itu adalah manusia yang pendosa, banyak dosa, gak pantas orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Makanya kalau kita mau ke presiden kan gak mungkin langsung ke presiden, melalui protokolnya, melalui kandidatnya, baru langsung kepada presiden. Sama, kita ini pendosa, gak pantas kita kepada Allah. Jadi melalui orang soleh. Kenapa? Orang soleh ini punya kedudukan di sisi Allah. Saya nggak minta kepada orang soleh ini, cuman saya meminta kepada orang soleh untuk mengatakan kepada Allah sebagai pemberi syafaat di sisi Allah, atau agar orang soleh tadi mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini yang disebut dengan kesyirikan, karena firman Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Kalau nggak kesyirikan Allah nggak ngomong seperti itu, ya. Atau walladzina takhudhu min dunihi awliya, yang orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah dari para wali. Nah ini dia. Ya. Hanya hati-hati seperti itu. Banyak di antara kita yang nggak paham masalah ini. Kok cuma sekedar itu aja nggak berboleh? Jangan perbolehkan. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, doa langsung kepadaku akan kukabulkan permintaannya. Nggak butuh perantara. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, ini yang harus kita ketahui Bapak-Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada? Baik, bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pelajari, kita dapat mengamalkan, kita pahami, dan semoga kita tetap masih bisa istiqomah setelah Ramadan berlalu. Karena di antara diterimanya sebuah amal itu adalah dia terus beramal. Ya innal hasanat ya yudhibun sayyi'at. Serta kebaikan itu juga akan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Maka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, mudah-mudahan itu merupakan tanda dia diterima amalnya. Para ulama dahulu mereka sangat takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah Ramadan mereka berdoa selama 6 bulan supaya diterima amalnya. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, ya, salat kita, tilawah kita, sedekah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, sampai di sini kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.